Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Penerbit Sahima. Semoga kita semua, baik yang ada di studio maupun yang menonton dari mana saja, dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan hari ini, saya Marisa akan mengisi bincang-bincang bersama seorang penulis yang baru ini bukunya diterbitkan oleh Penerbit Sahima. Pada penasaran kan siapa? Saya juga penasaran, pengen tanya-tanya langsung sama orangnya. Jadi tanpa buang-buang waktu lebih lama lagi, langsung saja kita sambut tamu spesial kita yang jauh-jauh datang dari Pangandaran. Selamat datang Kak Temporary. Halo, terima kasih sudah menyambutku dengan baik. Ya, sangat ini ya, sebuah kehormatan bagi kita juga nih mendapatkan kesempatan untuk mengundang Kakak di sini. Gimana Kak perasaannya hari ini? Deg-degan, karena aku biasanya nggak ngobrol kayak gini sih. Aku lebih banyak nulis. Kalaupun aku ngobrol tuh pasti sama orang-orang yang terdekat aja gitu. So this is my first time untuk doing podcast with other people. Dan ya semoga ini menyenangkan. Ya, semoga kita sama-sama nge-nervous ya ke depannya. Oke. Selain menulis, Kak Temporary ini juga merupakan konten kreator, betul Kak? Betul. Sejak kapan sih mulai menggeluti kegiatan sebagai konten kreator? Jadi awalnya itu sekitar tahun 2020 atau 2021 ya. Aku mulai bikin video musikalisasi puisi, dan itu iseng aja sebenarnya. Karena memang aku dari dulu suka banget editing video, kayak aku suka bermain sama cinematography. Terus akhirnya aku buat karena aku juga suka menulis. So ya pas buat pertama kali langsung booming, dan langsung banyak yang suka, masya Allah banget. Dan itu jadi motivasi aku untuk bikin yang lebih banyak. Nah, ya benar-benar. Masya Allah ya. Respon dari viewersnya bagus ya jadi. Ini next question. Dengar-dengar Kakak juga seorang podcaster. Podcast yang aku buat sendiri, dan sebetulnya aku niatkan juga untuk diriku sendiri. Siapa tahu aku mungkin lagi down, lagi butuh semangat, aku dengerin lagi podcastku sendiri gitu. Cuman ya gitu, lagi-lagi iseng. Aku juga cuma rekaman model pakai handphone, record di tengah malam biar gak ada distraksi. Terus juga edit semampuku, dan ya udah apa aja gitu. Tapi ternyata aku dapat banyak banget pendengar yang benar-benar selalu menunggu episode selanjutnya. So yeah, I'm so thankful untuk yang setia dengerin podcast aku. Ya Allah, masya Allah banget ya. Dari iseng-iseng tiba-tiba pendengarnya datang tuh. Betul, banyak ya. Iseng-iseng berhadiah ya. Biasanya konten apa aja sih yang ada di podcast Kak? Lebih ke self improvement, terus juga ada beberapa yang puisi bertemakan romansa juga. Tapi lebih ke ini sih, lebih ke kebanyakan kayak self improvement sih. Kayak penyemangat gitu untuk aku juga pendengar yang lain. Itu sih. Sebagai ini ya, reminder. Betul, reminder yang gak berlaku buat orang lain aja, tapi buat diri kita sendiri. Betul sekali. Semacam ini ya, diary digital. Diary digital kita itu gitu serius, ya. Itu serius, karena benar-benar semua podcast yang aku up itu benar-benar aku lagi ada di fase itu. Jadi benar-benar pas banget. That's why mungkin orang-orang nungguin aku bikin podcast lama banget, karena memang aku nggak bisa bikin podcast saat ya aku lagi keadaannya lagi biasa aja, atau lagi nggak ada sesuatu hal yang terjadi, atau aku lagi nggak dapat lessons apa-apa gitu. Jadi ya. Iya benar-benar. Dan ini ya. Isi-isi podcastnya itu biasanya pasti sangat relatable kalau ke viewersnya. Makanya mereka ini ya suka gitu. Betul. Benar. Sungguh seorang individu yang produktif dan inspiratif sekali ya Kak Temporary ini. Sebelum masuk lebih jauh ke pertanyaan-pertanyaan seputar menulis, aku mau tanya sesuatu yang mungkin belum diketahui sama teman-teman. Ya. Boleh Kakak ceritakan tentang diri Kakak dulu, seperti nama, asal, dan kenapa sih memilih menggunakan nama pena untuk menerbitkan buku?
Oke, mungkin ada yang belum tahu. Di sini aku Tina Agustin, nama lengkapku. Umurku 23 tahun, asal Pangandaran. Dan kenapa aku memakai nama temporary atau pakai nama pena? Karena aku merasa Tina Agustin itu tempatku pulang, dan temporary itu tempat aku untuk produktif dan membagi kebermanfaatan. Jadi kayak ada 2 shift dalam diriku gitu. Dan itu sangat membantu aku untuk untuk aku yang sometimes aku butuh untuk charge energiku, yang sebetulnya aku bisa dibilang juga introvert sebetulnya. Iya, jadi aku nggak bisa selalu menjadi Tina Agustin di depan banyak orang. Dan ya itu sih alasanku. Ya berarti semacam tempat escape kamu ya sih untuk identitas asli kamu ini. Betul sekali. Setelah ini berarti aku boleh panggil Kak Tina aja. Oke. Oke Kak Tina, kalau tadi kan aku udah tanya ya kenapa pakai nama pena. Nah sekarang aku mau tanya kenapa pilih temporary. Sebetulnya itu juga spontan banget sih. As simple as aku suka banget kata temporary dalam bahasa Inggris yang artinya sementara. Dan aku pengen ketika aku menggunakan nama itu, dan suatu saat nanti aku juga banyak mendapatkan hal-hal yang baik setelah aku menggunakan nama itu, aku ingat bahwa semua yang aku dapatkan nanti itu sementara, bisa Allah ambil kapan aja. Aku akan terus menjadi orang yang down to earth, yang serendah hati itu gitu. Dan iya, aku mengingat semuanya milik Allah itu aja. Subhanallah banget ya. Filosofi sekali nama. Terima kasih. Nama penanya ini. Iya. Berapa lama itu merenungkan nama pena temporary? Sebetulnya itu tuh spontan banget, yang aku aja nggak nyangka aku akan besar dengan nama itu. Jadi aku hanya perlu nama yang untuk aku berkarya, udah itu aja sebetulnya. Dan tapi alhamdulillah rencana Allah ya, masya Allah, Allah malah kasih aku lebih ketika aku menggunakan nama ini. So ya, temporary. Ini aku menyadari kalau di temporary itu ada ejaan yang ini ya, betul, yang berbeda. Betul. Ada kata rare di sana. Mungkin ada penjelasan lebih lanjut dengan adanya kata rare itu. Sebetulnya kita ya sesama perempuan udah pasti tahu banget kalau kita tuh senang dipuji gitu kan. Dan jujur dari dulu itu aku lebih senang kalau ada orang yang muji aku. Tina, kamu sangat unik sekali, kamu sangat berbeda, in the good way gitu berbedanya. Dari situ aku rare itu kata yang cantik bagiku itu adalah kata yang cantik. So ya aku pakai rare di tengah-tengah temporary. I see. Jadi sebenarnya penjelasan dari nama pena temporary ini sudah ada di dalam buku, tapi Kak Tina menjelaskan kembali supaya orang-orang yang belum membaca bukunya bisa tahu dari menonton podcast ini. Next question ya Kak ya. Nah, masuk ke pertanyaan seputar menulis. Sejak kapan sih Kakak suka menulis? Sebetulnya dari dulu aku suka banget. Tapi mulai menggelutinya, mulai ada ambisi yang berapi-api itu tuh dari awal tahun 2019 atau akhir 2018. Dari situ aku udah suka untuk tertarik untuk menulis yang serius. Biasanya tuh aku ingat banget dari awal 2017 aku tuh udah memang mulai publish tulisanku, kayak cuma quotes aja gitu di akunku. Tapi belum pernah sama sekali untuk bikin naskah. Dan nulis naskah itu awalnya karena aku membaca sebuah buku. Itu yang bikin aku tertarik sih untuk aku akan menulis yang seindah buku itu gitu. Berarti pertama kali menulis itu di platform lain ya? Betul banget. Beberapa orang yang aku tahu suka nulis nih, biasanya mereka juga pembaca. Apakah Kak Tina juga seorang pembaca? Aku sebetulnya itu pembaca yang tidak terlalu banyak membaca. Aku suka membaca, cuman memang gak semua buku bisa aku baca, bisa aku kayak baca ini. Akan ada ya banyak pembaca yang semuanya digarap aja, dilahap gitu. Aku tuh enggak. Aku lebih suka novel,
Aku juga baca beberapa self improvement tapi yang isinya ringan. Aku nggak suka yang terlalu berat gitu. Dan ya, aku seorang pembaca yang tidak terlalu banyak membaca. Oke. Berarti kalau misalkan disuruh milih nih, duluan suka nulis atau duluan suka baca, itu gimana pilihnya? Kayaknya aku lebih suka nulis deh. Oke. Lebih dulu nulis. Oke. Apa dulu pernah nulis diary atau jurnal? Sering banget. Memang aku dari kecil sih. Aku dari kecil kayak banyak banget diary aku beli gitu. Terus aku nulis segala macam dan dikumpulin. Aku nggak tahu itu diary udah kemana. Mungkin dari situ kali ya awalnya aku tertarik untuk bisa menulis. Jadi gitu. Iya kan? Oke. Kalau suka baca buku nih, tadi kan Katina cerita Katina juga seorang pembaca ya. Betul. Masih ingat nggak buku pertama yang membangkitkan semangat buat baca atau malah jadi mendorong kita buat coba yuk nulis kayak gini? Iya. Ada, tapi sebetulnya itu bukan novel atau bukan cerpen. Itu kan sebetulnya satu buku yang isinya tuh beberapa cerpen ada di situ dikumpulkan, kumpulan cerpen gitu. Bukunya itu penulisnya Seno Gumira Aji Dharma, judulnya Sepotong Senja Untuk Pacarku. Itu isinya cerpen dan aku yang paling suka adalah cerpen berjudul Untuk Alina. Itu novel yang benar-benar menurutku yang novel termanis yang pernah aku baca, dan aku dari situ berpikir untuk oke, Tina, you have to make this one like this gitu, seindah ini. Dan ya mungkin dari situ kali ya, dari buku Sepotong Senja Untuk Pacarku aku jadi pengen nulis buku. Dari situ mulainya. Masih inget gak sih itu kamu dapet ide untuk membaca tulisan Pak Seno Gumira Aji Dharma ini dari mana dan di mana? Jadi awalnya itu ada temanku yang merekomendasikan aku untuk baca, untuk menonton sebuah pentas musikalisasi puisi, pembacaan bukunya Sepotong Senja Untuk Pacarku, yang dimana itu dibaca oleh Dian Sastro dan Abimana kalau nggak salah. Dari situ pas pembacaan yang Untuk Alina itu, bagian itu aku bener-bener wow, that's so beautiful, that was beautiful. Dan terus aku tuh kayak aku jadi tertarik untuk baca bukunya. Aku langsung ke Gramedia untuk aku cari bukunya. Alhamdulillah masih ada, karena sekarang udah jarang banget buku itu. Dan iya, dari situ pas aku baca full semua cerpennya juga, ini Pak Seno Gumira, masya Allah, apa ya kepenulisannya benar-benar seindah itu. Aku suka juga prasanya, dari situ. Oke, berarti dari awal kamu itu memang tertarik ke bacaan-bacaan yang puisi ya, poetical. Betul banget. Nah, sebagai pembaca, ini pertanyaan selingan aja sih. Kamu ini nggak, kalau baca tuh picky nggak soal tempat kamu ngebaca harus di mana gitu? Ada tempat spesial mungkin? Dibilang picky kayaknya iya deh, karena aku lebih suka membaca sendiri, benar-benar yang tenang, gak ada suara apapun, kecuali memang aku butuh instrumen untuk biar aku bisa lebih mendalami ke dalam buku itu saat membaca. Jadi aku lebih suka di kamar sih, menyendiri gitu. Bahkan aku tuh sering, aku nggak tahu sih ini bahaya, ini baik atau enggak, tapi aku tuh sering baca kayak ruangan tuh dalam keadaan gelap. Terus aku, betul. Terus aku punya senter gitu. Atau enggak pakai flash dari handphone. Jadi aku baca sambil bacanya tuh pakai flash, diterangin gitu. Itu aku suka banget suasana baca yang kayak gitu. Itu apa nggak sakit matanya ya? Aku enggak, jujur. Aku malah menikmati banget sih gitu. Kalau kayak baru-baru kali ini aku dengar, mungkin di luar sana ada orang lain yang sama, tapi aku baru pertama kali ini dengar kayak gini. Kalau kayak gitu, berapa lama durasi konsentrasi kamu buat ngebaca gitu? Kan gelap ya? Iya. Nggak lebih dari setengah jam sih. Nggak lebih. Jujur. Aku nggak suka baca. Gimana ya?
orang kan bisa ya baca langsung sampai habis gitu. Aku tuh enggak. Aku tuh enggak. Iya. Jadi aku tuh bisa, aku termasuk pembaca yang lama banget estimasi untuk nyelesain bukunya. Satu buku bisa jadi aku habis 3 bulan bisa. Karena aku bener-bener aku butuh suasana tertentu untuk bacanya. Nggak bisa, aku juga sesuai mood juga. Kalau lagi nggak mood aku nggak bisa baca maksain gitu. Itu sih. Reading slump gitu ya. Betul banget. Kita masuk ke pertanyaan seputar bukunya nih. Kalau kita flashback ke masa lalu nih, have you ever thought that you're gonna be a writer too? Actually never. Karena bagiku menjadi seorang penulis itu adalah impian yang sangat besar. Tapi aku pengen coba, tapi aku nggak akan mengekspektasikan diriku untuk jadi penulis. Aku nggak pernah, karena aku takut kecewa ya kalau misalkan gagal tuh sakit banget kan. Terus ya aku coba, aku ikhtiarkan, mulai nulis naskah di 2019 kalau nggak salah, sampai di 2021. Jadi proses aku mencoba untuk menulis untuk buku untuk diterbitkan itu 3 tahun, tapi gagal. Selama 3 tahun itu aku banyak sekali, mungkin bisa jadi aku lebih dari 10 kali gagal kali ya. Iya betul. Karena aku pernah dengar. Jadi kita tuh harus coba at least sampai 10 kali dulu. Baru kamu bisa memutuskan mau lanjut untuk kejar mimpi itu atau enggak. Dan setelah itu kayaknya aku mikir gak mungkin deh gitu. Kayaknya gak ada jalan deh untuk aku jadi penulis. Jadi di akhir tahun 2021 itu aku memang udah menyerah dengan mimpiku. Biasanya di tiap tahun, di tahun baru itu aku ada resolusi untuk Tina, tahun ini kita harus nerbitin buku gitu. Selalu di list gitu. Tiap tahun baru ada resolusi. Dan di tahun ini itu gak ada untuk menulis buku dan menerbitkan buku itu gak masuk list sama sekali. Tapi malah dikasihnya di tahun ini gitu, ketika memang aku sudah banyak belajar soal kepenulisan selama 3 tahun itu gitu. Banyak kegagalan yang membuat aku berkembang, alhamdulillah. Jadi memang mungkin Allah tuh ngasih hasil yang memang aku inginkan di waktu yang memang aku sudah sesiap itu. Betul itu sih yang aku speechless banget. Masya Allah. Ini ya, your failure brought you here gitu. Betul ya. Benar. Exactly. Kemarin tuh aku dengar kamu habis ngadain talk show sama bedah buku. Betul sekali. Gimana sih rasanya ketemu temen-temen yang udah lama mengikuti kamu? Perasaannya of course senang dan deg-degan juga, karena pertama kalinya aku juga mengadakan talk show. Aku gak pernah sama sekali juga bertemu dengan pembacaku yang memang mungkin di luar dari kota aku tinggal. Dan surprisingly mereka semua sangat bahagia dan mereka bilang sangat bersyukur karena aku sudah menciptakan buku ini. Bahkan ada satu orang namanya Naisha kalau nggak salah. Beliau itu datang bersama ibunya. Dan di akhir-akhir acara itu ibunya bilang pakai mic. Ibunya bilang terima kasih karena sudah menyemangati anak saya. Itu pertama kalinya aku sih kayak wow, ini adalah highlight di acara banget kemarin. Beliau sangat berterima kasih karena aku sudah ada dan sudah secara nggak langsung menyemangati anaknya. Terus juga makasih juga untuk bukunya. Itu it's such a memorable moment sih yang nggak akan pernah bisa aku lupakan. Sangat hangat. Aku kalau jadi kamu udah nangis kali ya itu pas. Aku nangis bener. Aku nggak bisa nahan. Itu bener-bener seindah itu. Iya. Alhamdulillah. Tahu diri kita bisa menginspirasi orang, betul. Bahkan mengangkat mereka dari posisi yang lagi rendah-rendahnya tuh. Betul banget. Wah, perasaan yang sangat ini banget ya. Wah, gak bisa digantikan oleh apapun. Iya betul banget. Priceless banget. Yes. Seru banget nih kayaknya kemarin ya acaranya ya. Acaranya seru sekali. Kayak ketemu sama kawan lama padahal baru pertama kali ketemu itu. Betul banget. Pasti seru banget ya kayak ketemu sama kawan lama padahal baru pertama kali ketemu ya. Banget. Semuanya peluk aku dan nangis sih semuanya. Wow, Masya Allah. Nah, sekarang nih aku mau tanya sebenarnya ini lebih ke statement sih. Ceritain tentang
latar belakang karakter yang ada di buku Kak Tina. Latar belakangnya, aku bingung sih untuk menjelaskannya seperti apa, karena jujur memang orang yang ada di buku ini memang ada. Oke. Iya, jadi ini memang bisa dibilang based on true story. Dan itu pertama kalinya juga aku nulis sesuatu yang memang yang diangkat dari hidupku sendiri. Jadi aku juga agak deg-degan ya, takutnya gimana orangnya. Tapi karena memang aku sudah izin dan memang beliau mengizinkan, so ya kenapa aku bisa menuliskan dia? Karena jadi spoiler dong. Ada soalnya alasannya memang di buku ini. Ada, oke. Iya, semuanya ada di sini. Tapi memang yang sudah baca, mereka tuh banyak banget yang DM aku, terus kayak bilang, Kak Tina memang ada ya orang yang seperti ini. Ada. Di dunia ini ada. Dan mereka sangat terkagum-kagum sama sosok di balik buku ini. Dan ya aku juga sangat berterima kasih. Mungkin orangnya juga nanti akan nonton. Mungkin. Tolong yang di sana. Oke, aku cuma mau bilang makasih banget sih udah ada dan menjadi alasan terindah terciptanya buku ini. Gitu. Wah, ya ampun. Aduh, aku malu. Aku nih yang tersentuh. Kenapa ya? Baper ya. Jadi aku yang baper, gawat. Oke, untuk yang belum baca, kalian udah denger sendiri nih dari penulisnya langsung kan sekilas ceritanya. Nah, sekarang Kak Tina coba ceritakan perjalanan mendapatkan inspirasi menulis buku untuk nama yang tak berani kusebut dalam doa. Oke. Mungkin aku ini nyambung sama cerita gimana awalnya aku diajak kerjasama sama penerbit Sahima. Oke. Jadi itu pagi-pagi kalau nggak salah, masih pagi, sekitar jam 8 atau jam 9. Terus tiba-tiba di DM lah, Kak Tina, kita tertarik sama akun kakak, terus juga tertarik sama tulisannya, dan yaudah oke, kita bikin buku bareng yuk. Terus saat itu kan memang aku udah menyerah banget kan sama mimpiku untuk jadi penulis, terus tiba-tiba datang kesempatan opportunity yang sangat besar, pintu yang benar-benar udah dibukain banget. Ya, of course aku nggak akan menyanyiakan itu gitu. Dan fun fact-nya, lucunya adalah itu tuh posisinya beberapa hari setelah aku mengikhlaskan orang tersebut. Beberapa hari banget, jadi emang rasanya masih gloomy banget. Jadi pas nulis itu kerasa banget feel-nya. Aku harap pembacaku bisa merasakan sih. Itu sih prosesnya. Terus juga abis itu penulisan itu estimasi sampai 3 bulan lebih. Iya, dan memang langsung di direct, dikawal oleh Bang Alfi Al-Ghazi. Masya Allah banget, terima kasih Bang Alfi. Itu bener-bener Masya Allah, Bang Alfi kan penulis yang sangat besar. Dan aku adalah penulis yang belum pernah sama sekali menerbitkan buku, belum ada pengalamannya sama sekali. Jadi itu tuh bener-bener kesempatan yang luar biasa banget yang Allah kasih di tahun ini, yang aku sangat syukuri sekali. Masya Allah ya. Untuk ini pemilihan judulnya gimana? Apa ada kisah tersendiri dalam pemilihan judulnya? Oke. Jadi biasanya kan penulis itu untuk bikin judul itu mereka bikin opsi. Tapi aku nggak, bener-bener dari awal tuh judulnya ini. Dan langsung disetujui. Waktu itu aku diskusi sama tim Sahima yang waktu itu datang ke Bandung. Aku diskusikan gimana dengan judul ini, karena kan cukup panjang ya untuk nama yang tak berani aku sebut dalam doa. Dan kalau misalkan disingkat itu kan agak ribet, UNITBKDD gitu, susah. Tapi alhamdulillah disetujui karena mungkin unik juga gitu. Iya sih, benar. Dan kenapa judulnya untuk nama yang tak berani kusebut dalam doa? Base-nya karena selama aku mengagumi sosok tersebut, aku nggak pernah menyebut beliau dalam doaku. Alasannya adalah sesimpel aku nggak mau kecewaku yang lalu yang sudah sangat berat dan yang waktu itu aku aja untuk bangkit dari sana tuh sulit banget, itu aku nggak mau kejadian lagi, keulang lagi gitu. Dan itu sih aku lebih takut. Gini. Jadi waktu itu dulu aku pernah kenal seseorang dan aku juga istilahnya jatuh hatilah sama beliau. Dan dari situ aku nggak pernah bosan untuk nyebut nama beliau.
yang setiap malam, ya Allah tolong jaga dia, ya Allah tolong jaga dia untuk aku, mungkin jodohkan aku sama dia gitu, karena memang udah cinta mungkin. I don't know. Aduh malu ya. Jadi curhat saya. Gak apa-apa. Dan dari situ pada akhirnya aku tidak dipersatukan gitu. Jadi selama aku mendoakan dia, aku nggak sadar kalau aku tuh lagi menumpuk harapan. Yang lama-lama nggak aku sadari jadi gunung yang gede banget. Terus ketika aku berhadapan dengan akhir ceritanya yang ternyata nggak sesuai sama apa yang aku doakan, harapan-harapan itu tuh kayak gitu loh, kayak bener-bener nimpa aku yang aku aja sampai nggak tahu gimana harus bangkit lagi, gimana harus berdiri lagi. Dan aku nggak mau, aku belajar dari sana, so jadinya aku sekarang adalah perempuan yang tidak berani menyebut nama siapa-siapa, kecuali ya nama temanku misalkan. Kalau spesifik untuk masalah soal cinta dan sebagainya, aku nggak berani lagi. Gitu. Iya. Tapi doa mah tetap aja tetap ya. Ya tapi kayak simpelnya kayak ya udah pokoknya yang terbaik buat dia aja deh gitu. Benar. Sampai situ. Betul. Nah, segalanya memang butuh proses dan proses itu nggak pernah sebentar ya. Dan lama sebentar itu sebenarnya relatif sih ya. Relatif. Dan ini nih masih nyambung nih ke pembahasan kita soal buku. Kalau lagi nulis, biasanya Kak Tina mendapat inspirasi dari mana? Kalau lagi menulis ya, sebetulnya aku lebih banyak dapat inspirasi itu dari Pinterest. Aku jadi jujur Li, Oke. Ini banget Jaksel banget. Jujur kayak aku lebih banyak scroll di Pinterest saat aku menulis ya, karena di Pinterest aku banyak banget tulisan yang benar-benar apa ya istilahnya jadi pemancing untuk aku menciptakan kata-kata di dalam otakku. Dari sana sih kebanyakan, dan juga di TikTok juga kan banyak banget ya video-video motivasi yang ada kata-kata kayak gitu. Dari sana juga aku mereka jadi inspirasiku dan ya gitu. Oke. Pernah nggak sih terinspirasi dari lagu gitu mungkin? Ada beberapa. Ada bahkan aku bikin. Jadi aku bikin lagu. Bukan bikin lagu, tapi bikin playlist di Spotify-ku yang memang judulnya nulis naskah. Ada sampai sekarang masih ada. Jadi itu adalah lagu-lagu yang memang menemani aku untuk menulis naskah. Ketika memang aku lagi nggak kepikiran sama sekali gitu, kayak lagi blank, lagi writer's block, aku mendengarkan itu saat itu aja, nggak yang setiap waktu juga gitu. Itu sih. Oke. Untuk tempatnya gimana? Biasanya kan ada yang cuma bisa nulis di rumah atau gimana gitu, harus duduk di kafe, mojok gitu. Gimana? Selama penulisan untuk nama yang tak berani ku sebut dalam doa juga aku sempat nulis di luar, di beberapa tempat kayak coffee shop atau misalkan di pantai. Aku pernah gelar tikar dan aku bawa laptopku, aku duduk aja di sana. Karena rumahku kan dekat banget sama pantai. Tapi ya memang yang paling aku nikmati menulis itu di kamar. Lagi-lagi aku suka menyendiri, dan juga di pantai. Itu bener-bener vibes-nya dapet banget, dan aku sangat menikmatinya. Apalagi waktu senja, waktu sunset. Kayak inspirasi datang dari mana saja. Betul banget, ya ampun. Oke. Banget sih. Kalau dikira-kira nih, berapa lama sih proses dari awal kepikiran untuk menulis buku ini sampai ke proses buku selesai? Prosesnya bisa dibilang dari April sampai ke Agustus terbit ya. Terbitnya Agustus, tepat di hari lahirku juga, Masya Allah. Iya betul. Hadiah ulang tahun banget. Iya banget. Jadi aku tuh sebenarnya dari dulu tuh nggak pernah merayakan hari ulang tahun. Jadi memang aku menganggap hari ulang tahun ya sebagai hari yang biasa saja gitu. Tapi ini adalah ulang tahun yang memang aku memang nggak merayakan ya. Cuman aku merasa tahun ini tuh betul-betul kayak Allah tuh pengen aku merayakannya untuk satu kali saja gitu, dengan lahirnya buku ini. Dan itu benar-benar bikin aku oke, tahun ini ternyata ulang tahunku
semeriah ini. Iya, Masya Allah ya, dirayakan oleh banyak orang Betul yang sekali, disambut suka banget sama buku Kak betul, Tina. betul, Karena betul. berdasarkan data-data yang aku kumpulkan, penggemar bukunya itu udah sampai hampir 1.000 ya, mungkin 1.000 lebih, Iya, ribuan iya, lah. ribuan, Masya Allah. Wah, ya ampun. Alhamdulillah. Berawal dari iseng-iseng, terus kegemaran, Betul. terus malah sekarang jadi satu buku yang yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Itu Masya Allah banget. Wah, jadi ikut ini aku Alhamdulillah. seneng ya. Masya Allah, terima kasih. Bener-bener sebuah perjalanan yang gak singkat itu ya. Berkaitan dengan perjalanan kamu menulis buku ini, atau di saat-saat menulis kamu yang lain nih, kamu kan tadi sempat nyebut-nyebut soal writer block ya. Iya. Itu selain dengar-dengar playlist yang kamu susun, ada cara lain nggak yang biasa kamu lakukan untuk mengatasi writer block? Ada satu, Apa? tidur. Oke, itu sih emang Aku emang gak tahu bener kenapa. sih. Iya, serius. Walaupun memang saat itu lagi writer's block, dan memang aku juga sebenarnya banyak banget kesibukan, tapi aku tahu bahwa tidur adalah salah satu solusi selain dengerin lagu untuk bikin aku pas bangun tuh oke, siap lagi gitu untuk berpikir. Itu sih, karena aku juga termasuk anak yang jarang banget tidur sebetulnya. Dan ada bahkan saat penulisan ini banyak malam yang aku lewatkan untuk tidak tidur. Oh. Iya, karena memang aku lebih fokusnya di malam. Aku lebih fokus nulis di malam daripada di siang. Gak tau kenapa, aku suka gelap. Gak tau kenapa deh, kayak syahdu aja gitu. Oke, iya. Dan iya, kayak gitu sih. Oke, ini unik banget sih, menulis di tempat gelap, membaca di tempat gelap. Iya, iya. Emang ya orang tuh unik-unik cara mendapatkan ketenangannya tuh. Betul banget. Nah, sekarang aku mau tanya nih, dalam menulis buku yang menurut aku buku ini sangat emosional sekali ya. Dalam menulis buku ini, kamu pernah nggak terlalu terbawa suasana sampai kamu butuh break sebentar, baru bisa lanjutin lagi? Betul. Ada. Kayaknya ada dua bab yang aku sampai kayak di pertengahan, di seperempat menulis, aku nangis, terus aku berhenti karena udah gak kuat lanjut. Sampai memang itu kan aku menulis kan ditungguin sama Bang Alfi ya untuk diedit dan dikawal gitu, dianalisa lagi gitu tulisannya sebelum nantinya diterbitkan. Ada bab yang satu itu untuk Allah saja. Ya, cukup Allah saja kalau nggak salah ya. Cukup Allah saja. Kok aku yang lupa ya, aku penulisnya. Gak apa-apa, emang suka begitu. Betul. Cukup Allah saja sama Fi Amanillah. Fi Amanillah itu adalah bab terakhir. Iya. Itu bab yang benar-benar. Kakak udah baca? Baca aku. Itu akhir benar-benar aku itu takes a long time untuk menyelesaikan itu, karena memang aku ingin akhirnya, walaupun memang spill dong, gak apa-apa deh. Gak apa-apa deh, dikit-dikit. Oke. Walaupun akhirnya gak sesuai sama yang aku dan pembaca mau, tapi itu tetap terasa indah gitu. Okay. Aku pengennya kayak gitu, tetap orang-orang bisa merasakan hangatnya sebuah pengikhlasan, hangatnya sebuah kepergian, hangatnya sebuah pelepasan, karena nggak semua hal-hal itu rasanya menyakitkan, nggak semuanya. Itu sih Fi Amanillah itu yang paling epic, dan cukup Allah saja. Oke. Itu yang benar-benar. Wah, ini ya, kayaknya berat banget ya. Betul. Oke, next. Ada nggak kata-kata yang ingin kakak sampaikan ke para pembaca di rumah untuk yang hal-hal yang berkaitan, pinginnya tuh buku kakak tuh ingin mungkin menginspirasi orang atau gimana gitu? Kemarin tuh banyak banget pembacaku yang mereka datang ke depan terus kayak, Kak Tina bukunya relate banget, aku juga lagi ngikhlasin seseorang, dan itu berat banget sampai banyak banget yang nangis. Pas ke depan tuh aku merasakan tubuh mereka yang gemetar, yang udah bawa rasa pedihnya dari rumah, terus tumpah di sana saat mereka peluk aku. Jadi karena buku ini relate untuk orang-orang yang lagi mengikhlaskan,
Aku ingin setelah pembacaku baca bukuku, mereka akan istilahnya dapat pembelajaran bahwa apapun yang diikhlaskan karena Allah gitu, apalagi Allah gitu alasannya, mereka akan tahu bahwa sakit yang saat ini dirasakan nantinya akan menjadi rasa syukur yang tidak akan terbilang gitu. Itu sih yang aku coba sampaikan di sini. Meskipun memang prosesnya berat banget ya, dari proses mengikhlaskan sampai akhirnya oke, ini kayaknya yang terbaik dari Allah. Udah pasti itu adalah perjalanan yang it's a long journey gitu, dan it's a tough though gitu. Gak semua orang akan dengan mudah menjalaninya, tapi bagi kalian yang lagi dengerin juga, percaya bahwa Allah tuh gak kemana-mana. Apapun yang kalian niatkan karena Allah, udah pasti Allah udah siapin hal yang lebih indah, jauh lebih indah dari apa yang kamu sekarang inginkan, apa yang sekarang kamu doakan. Jadi tetaplah bertahan. Langkah sedikit lagi aja, mungkin di situ tempat dan hadiah yang Allah udah siapkan, udah tinggal kalian ambil gitu. Jadi aku harap semuanya tetap bertahan dan tidak menyerah, dan tetap mengambil langkahnya meskipun kecil, tapi keep going on, itu aja. Oke, insya Allah kata-katanya sampai nih kepada pembaca ya Kak. Oh iya, aku mau mengingatkan buat kalian yang mau dan belum punya buku ini, kalian bisa mendapatkan buku Untuk Nama Yang Tak Berani Kusebut Dalam Doa ini di marketplace online atau di toko buku Gramedia terdekat di kota kalian. Terus ada apa lagi nih Kak Tina? Sahima Store juga menyediakan tote bag yang cantik ini, dan bahannya bagus banget, aku suka banget. Buat kalian yang mau dapetin juga bisa hubungi Sahima Store. Nah, oke. Jadi jangan bingung lagi ya mau dapat buku atau dapat tote bag-nya di mana. Alright, terima kasih untuk Kak Tina yang sudah menyempatkan hadir dan menjadi bintang tamu spesial podcast kali ini. Semoga kedepannya aku dan pembaca lainnya bisa membaca buku karya Kak Tina lainnya. Oke, siap, ditunggu ya. Oke. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu bincang-bincang kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton sampai habis. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semoga apa yang ada di podcast hari ini bisa menjawab rasa penasaran kalian dan menjadi inspirasi. Buah pepaya, buah markisa. Buah semangka, buah delima. Saya Marisa, terima kasih sudah menyaksikan podcast Sahima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak.